Oke, puji Tuhan hari ini tanggal 29 April 2025, kita belajar firman Tuhan, hmm, menyusul dari hari Minggu yang kemarin tertunda. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemuliaan Tuhan pada pagi atau siang ini kami mau belajar firman-Mu dalam waktu yang singkat, secara sederhana, kiranya boleh jadi berkat ya Tuhan, menguatkan iman kami, menambah wawasan, dan membuat kami semakin kenal dekat dengan Tuhan hari demi hari. Kami serahkan jalannya pembelajaran firman Tuhan dari awal sampai selesai. Juga fasilitas yang kami pakai semua aman, jaringan ataupun alat-alat yang kami gunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, ini tanggal 29 hari Rabu. Hari Jumat nanti kita sudah masuk bulan yang baru. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kita sharing pembelajaran firman Tuhannya, sesuatu yang sederhana sekali, yang menyangkut kehidupan sehari-hari, tapi ternyata juga seringkali kita mengabaikannya. Kita belajar sesuatu yang saya beri judul berterima kasih. Mungkin waktu-waktu yang lalu sebagian ada yang pernah kita pelajari, kita belajar lagi. Apa yang dimaksud dengan berterima kasih? Dalam hidup ini kita sering menerima bantuan dari pihak lain. Nah, pihak lain itu saya maksudkan bisa jadi teman, keluarga, atau siapapun. Oleh karena itu kita perlu menyampaikan terima kasih pada pihak lain tersebut. Tanpa jasa atau dukungan dari pihak lain, kita tidak akan bisa mencapai titik sejauh ini. Niko yang sekolah juga tidak akan ada pada posisi yang sekarang kalau tanpa adanya jasa atau dukungan dari orang-orang lain, dari pihak lain, keluarga atau siapapun itu. Berterima kasih akan membuat hati kita lega dan menjalani hidup tanpa beban. Orang yang berterima kasih itu seperti orang yang nggak punya utang. Ketika dia bisa ditolong dan menyampaikan terima kasih itu rasanya meringankan beban dalam diri. Kita belajar poin berterima kasih. Yang pertama, ini ku bacakan Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, akan bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah selamanya. Berikutnya, Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Silakan. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, kita pernah belajar yang kisah ini, yaitu 10 orang kusta. Mereka melihat Tuhan Yesus dan berteriak minta disembuhkan. Tuhan Yesus berkata, kalian menghadap imam di bait suci. Dalam perjalanan, tanpa diapa-apakan, tiba-tiba sembuh sendiri. Tapi satu yang kembali pada Tuhan Yesus sudah mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Disebutkan orang itu adalah seorang Samaria. Mengapa sampai disebutkan orang Samaria? Karena waktu itu terjadi permusuhan antara wilayah yang ditempati Tuhan Yesus, itu disebut Israel, ibu kotanya Yerusalem. Satu lagi Israel bagian utara, ibu kotanya Samaria. Mereka bermusuhan. Dan kalau Tuhan Yesus sampai menyembuhkan orang Samaria, berarti dia berbuat baik pada orang yang di luar kaumnya Tuhan Yesus. Dan itu sebenarnya tidak boleh tapi Tuhan Yesus melakukan itu. Kita belajar yang pertama berterima kasih pada Tuhan. Kalau berterima kasih pada Tuhan dikenal dengan sebutan ucap syukur. Di agama manapun ada istilah mengucap syukur. Kalau mengucap syukur itu artinya pasti berterima kasih pada Tuhan. Ucap syukur. Nah, satu istilah ini saja yang menyatakan berterima kasih pada Tuhan yaitu mengucap syukur. Berterima kasih pada orang tua, pada teman, bukan mengucap syukur namanya. Pada Tuhan mengucap syukur. Setiap hari kita, ya Niko, saya, dan semua mengalami kebaikan Tuhan yang seringkali tidak kita perhitungkan karena kita anggap biasa. Banyak kebaikan Tuhan di sekitar kita yang tidak kita perhitungkan karena kita anggap biasa.
Orang seringkali menganggap kebaikan Tuhan itu apa? Kalau sembuh dari sakit, dapat berkat, mujizat, atau pertolongan yang nggak biasa. Tapi sebenarnya ada banyak kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Tidak pernah kita perhitungkan. Padahal itu juga kebaikan Tuhan. Apa contohnya? Kita bisa bangun pagi dengan sehat. Sementara pagi tadi di belahan wilayah yang lain, mungkin di kota Bekasi juga atau di manapun di Surabaya juga ada orang yang pagi itu tidak bisa bangun sama sekali. Akhirnya menjadi kedukaan dan jatah hidupnya berakhir. Ketika kita bisa bangun pagi dengan sehat, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak perhitungkan, kita anggap itu biasa saja. Bisa bangun pagi dengan sehat, mengucap syukur, berdoa pagi, Niko berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Saya masih bisa bangun pagi ini. Perlu berdoa seperti itu. Jangan anggap sebagai sesuatu yang remeh. Seringkali kita menganggap, akan kalau misalkan malam ini tidur, pasti besok pagi bisa bangun. Nah, biasa, 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 kita anggap biasa, tapi satu kali kita nggak bisa bangun, kita akan celaka. Karena setiap kali bangun, kita berkata, terima kasih. Bahkan kita masih bisa bernafas dan menggerakkan anggota tubuh dengan normal. Itu juga kita berterima kasih pada kebaikan Tuhan yang seringkali tidak kita perhitungkan. Tapi itu adalah kebaikan Tuhan yang besar. Bahkan masih bisa makan dan minum dengan layak. Juga kebaikan Tuhan yang tidak terhingga. Sementara ada banyak orang ketika bangun pagi itu membuat beban dalam hidupnya. Karena apa? Dia harus berpikir hari ini makan apa keluarga. Hari ini kami makan apa. Karena tidak bisa membeli, tidak bisa belanja, tidak ada keuangan. Karena itu ketika masih bisa makan dan berterima kasih pada Tuhan, terima kasih. Hari ini masih bisa makan. Jadi yang pertama belajar untuk berterima kasih pada Tuhan dengan berbagai hal yang sederhana kita dapatkan. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi hanya satu yang kembali untuk berterima kasih. Kemana yang 9 orang? Kalau menurut Niko, kan itu Tuhan Yesus menyuruh 10 orang itu datang ke bait suci, menemui imam-imam dalam perjalanan beribadah sembuh. Misalkan mereka tidak harus pergi ke sana. Bisa enggak Tuhan Yesus itu hanya menjamah saja atau memegang bagian tubuh mereka atau mengucapkan kata-kata doa atau apa, lalu menjadi sembuh secara langsung di tempat. Bisa enggak menurutmu? Bisa, Pak. Sangat bisa. Karena Tuhan Yesus kan dia tabib yang ajaib, dia menyembuhkan. Tapi mengapa kok sampai harus disuruh ke menemui ini? Seringkali Tuhan itu menguji kita dengan berkat atau doa yang dijawab supaya mengetahui bagaimana respon kita. Yang 10 orang tiba-tiba sembuh. Tuhan Yesus dari jauh melihat bagaimana sih responnya. Mereka berterima kasih apa? Misalkan ketika Niko ada doa sesuatu yang diminta. Dan yang diminta ini disediakan sama Tuhan Yesus. Tuhan meneliti dari jauh. Berterima kasih enggak Niko ini kepada. Seringkali tanpa kita sadari, ada berkat, ada doa yang dijawab. Tuhan itu ingin tahu bagaimana respon. Kita berterima kasih pada Tuhan atau tidak. Mungkin bisa jadi yang 9 orang itu akhirnya mereka lari ke sana sini tidak lagi ke Tuhan Yesus. Tapi yang satu orang dia berterima kasih pada Tuhan Yesus. Tuhan bisa tambahkan berkat dalam kehidupan. Quote saya yang pertama, ketika kita bisa berterima kasih pada Tuhan atas berkat kecil yang kita terima, Tuhan akan melipat gandakan berkat bagi kita. Kalau berkat yang kecil saja kita bisa berterima kasih, kita mengucap syukur, Tuhan akan tambahkan berkat pada kita lebih baik lagi, lebih besar lagi, atau jumlahnya lebih banyak. Karena kecil kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau kecil kita mengeluh Tuhan kok cuma segini ya. Tuhan tidak akan menambahkan berkat. Diskusi kita yang pertama, eh, dalam hal apa kamu berterima kasih pada Tuhan? Satu berkat yang pernah kamu terima. Kira Niko pernah berterima kasih pada Tuhan untuk
satu berkat saja yang pernah kamu terima apa? Contoh. Hmm, kayak apa? Berterima kasih pas selesai ujian, Mm. bisa mengerjakan ujian di sekolah. Terus berterima kasih udah sampai dengan selamat kalau pergi gitu. Gitu, Pak. Ya, gitu. Ketika bisa menyelesaikan ujian itu juga berkat dari Tuhan. Bisa menyelesaikan dengan baik, bisa terjawab semuanya. Puji Tuhan. Terus kalau pergi kemana-mana kemudian bisa pulang lagi dengan selamat. Bersyukur, puji Tuhan, bahwa Tuhan bisa antarkan semua. Mungkin pada waktu di jalan ketemu hujan. Wah, sana sini jalannya jadi nggak nyaman. Tapi akhirnya bisa sampai rumah. Puji Tuhan. Atau mungkin di jalan hampir kehabisan bensin. Gak ada uang, tapi akhirnya bisa sampai rumah. Bersyukur untuk hal itu. Dalam banyak hal yang lain, ketika sudah sampai di rumah, bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih menyertai. Ya. Sedalam hal apapun, kita bisa bersyukur berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam bentuk apapun, melalui cara apa. Ya, puji Tuhan. Poin pertama kita perlu berterima kasih pada dan yang namanya berterima kasih pada Tuhan disebut dengan mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk berkat kecil, Tuhan akan tambahkan berkat yang besar. Berikutnya yang kedua, Roma 16 ayat 3 sampai 4. Tolong itu. Roma 16 ayat 3 sampai 4. Sampaikan salam kepada Priscila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ya, Priscilla dan Aquila ini sepasang suami istri yang menopang pelayanan Paulus. Disediakan apa yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus. Bahkan juga jemaat yang dilayani Rasul Paulus di kota Roma ketika ada kebutuhan, mereka menyediakan ke sana kemari apa yang jadi kebutuhannya Priscilla dan Aquila menyediakan. Berikutnya, Filipi 1 ayat 3. Maka, Filipi 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. iya, Rasul Paulus menuliskan surat ini ketika dia di dalam penjara. Di dalam kondisi yang tidak memungkinkan itu, dia banyak mengalami pertolongan dari jemaat Tuhan di kota Filipi. Mereka menopang Paulus apa kebutuhannya, makanan, pakaian, bahkan mungkin uang juga apapun disediakan. Dan Paulus berterima kasih kepada Tuhan atas orang-orang Filipi yang menolong dia. Eh, Sampai ada ayat terkenal di Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan Paulus memberkati mereka karena mereka menolong Paulus menyediakan yang menjadi kebutuhan. Hal yang kedua kita belajar yaitu berterima kasih pada orang lain. Dalam hidup kita pun juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan orang lain. Siapapun, apapun, dan bagaimanapun bentuknya. Kita pasti pernah menerima pertolongan dari baik barang, uang, atau berupa pertolongan. Nah, pertolongan itu berarti sifatnya jasa. Kita pernah menerima. Sadarilah bahwa orang yang menolong kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kalau pernah ditolong oleh teman, pernah ditolong oleh anggota keluarga yang lain, siapapun juga yang pernah menolong, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu kita. Satu kali nggak punya sesuatu, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, sudah nggak ngerti bagaimana ternyata ada pertolongan. Itu adalah perpanjangan tangan. Rasul Paulus berterima kasih pada orang-orang yang telah menolong. Ini tadi saya sampaikan, berterima kasih pada Priscilla dan Aquila. Bahkan suami istri ini menyediakan rumah untuk Paulus tinggal. Rumahnya ditempati Paulus ketika melayani di kota Roma, keliling kemana-mana, tapi penginapannya menginapnya di rumah suami istri ini. Dan ini ada gambar Rasul Paulus. Rasul Paulus memang kepalanya buta,
Dia menulis surat pada jemaat yang dilayaninya. Dalam surat itu dia mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang mereka menulis pada surat jemaat di Roma, di Korintus, di Filipi, di Kolose. Biasanya diakhiri dengan kata-kata salam dan ucapan terima kasih yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Quote saya yang kedua, jangan menunda untuk berterima kasih ketika menerima kebaikan dari orang. Jika ada orang lain menolong kita atau kita menerima sesuatu, jangan menunda untuk terima kasih. Sampaikan terima kasih sesegera mungkin. Detik ini kamu menerima kebaikan dan sampaikan juga saat itu juga terima kasih. Kalaupun kita akan membalas dengan hadiah di waktu berikutnya, ucapkan dulu terima kasih. Bahkan sebelum keringat orang yang membantu kita itu kering. Apa maksudnya? Mungkin kita berpikiran ketika menerima kebaikan dari orang, mungkin Niko menerima pertolongan dari temanmu, dan kamu merasa bahwa gini aja nanti satu kali saya akan kasih dia hadiah atau pemberian sebagai ucapan terima kasih. Nah, pemberian atau hadiah itu kan masih belum, masih belakangan. Tapi lebih dulu sampaikan terima kasih. Kalau nanti ada kesempatan memberi dia, ya tidak apa-apa. Kalau tidak, ya salah. Tapi ucapkan terima kasih. Jika sudah terima kasih, nantinya kita memberi sesuatu, ya kita beri. Bahkan sebelum keringat orang membantu kita itu kering. Artinya kalau saat ini juga terima kebaikan, jangan menunggu besok-besok atau nanti-nanti. Saat itu juga sampaikan terima kasih pada orang yang membantu. Karena dia sudah berusaha sebaik mungkin tolong kita, menyediakan apa yang kita. Nah, itu saya istilahkan sebelum keringatnya kering, kita sudah berterima kasih. Kita sudah menyampaikan ucapan terima kasih. Diskusi kita yang kedua, sharing yang kedua, untuk orang lain ini supaya mudah kita anggap ada orang tua. Kalau Niko diberi kesempatan berterima kasih pada orang tua, apa yang kamu sampaikan? Eh, Berterima kasih karena udah sabar ngadepin Niko. Terus berterima kasih sampai sekarang udah ngedidik Niko yang baik, ngedidik Niko dengan disiplin, terus etika, sopan santun, gitu Pak. Sampai Niko menjadi dewasa sekarang. Jadi ya, tua mendidik Niko penuh kesabaran, sampai Niko diajari etika yang baik, sopan santun, kehidupan yang menghargai orang lain, sampai di usia yang saat ini yang ya separuh dewasa, masih belum dewasa sepenuhnya, separuh dewasa. Dan ikut dibawa oleh orang tua, masih banyak terus yang eh, bisa dipelajari, didapatkan dari orang tua. Terima itu sebagai hal yang baik. Ada kesempatan, sampaikan terima kasih dengan cara ya membalas dengan perbuatan yang menyenangkan mereka. Karena itu yang mungkin saat ini bisa ya, diberi kesempatan untuk berhasil dalam satu kali dalam karir, ya, situlah bisa membalas yang secara materi. Hari-hari ini, jadi, eh, orang tua memberi yang terbaik, Pak. Ikuti dengan sebaiknya. Sementara di jalanan ada banyak anak-anak muda yang menyia-nyiakan hidup, seakan-akan tidak berterima kasih pada orang tuanya, seakan-akan tidak diajari hal yang baik. Mungkin ikut juga pernah dengar ada anak-anak muda yang suka bikin konten dengan cara apa? Mencoba menghentikan truk yang atau ya truk biasanya yang sedang melaju di jalanan dengan kecepatan tinggi. Pernah tahu konten-konten seperti itu? Tahu Pak, Itu kan seakan-akan nggak diajari orang tuanya sopan santun, nggak diajari etika. Truk sedang berjalan dengan kecepatan tinggi dan dia mencoba untuk menghentikan temannya yang merekam. Seringkali yang terjadi ya kematian karena kan kecepatan tinggi dari truk tidak bisa berhenti mendadak, jadi tabrak, ya, dan banyak situasi-situasi seperti itu. Orang tuanya nggak tahu anaknya kemana, pulang-pulang sudah jadi mayat. Itu kan kasihan sekali. Diberi orang tua yang baik, mendidik, jangan pernah disia-sia. Puji Tuhan, Niko bisa menyampaikan terima kasih dengan baik. Seri yang terakhir,
Yang pertama, berterima kasih pada Tuhan. Yang kedua, berterima kasih pada orang lain, khususnya pada orang tua. Silakan bacakan Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Iya, penulis kitab Mazmur 139 ini adalah Daud. Dia bersyukur bahwa dirinya itu dahsyat, dirinya itu ajaib. Dia membuat adalah Tuhan. Dia menjadi pribadi yang dahsyat, pribadi ajaib. Dia bersyukur Tuhan yang membuat dia dalam situasi yang dahsyat dan ajaib. Galatia 5 ayat 14, silakan. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini sama seperti hukum kasih, tapi ini yang bagian kedua. Diambil yang bagian kedua. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yang ketiga, poin ketiga itu berterima kasih pada diri sendiri. Hal ini yang seringkali terlewatkan. Kita juga perlu berterima kasih pada diri sendiri. Bukan berarti menjadi narsis atau menyukai diri sendiri berlebihan. Narsis kan menganggap bahwa dirinya paling cantik, paling ganteng, paling tampan, paling di atas segalanya. Ya, ya berterima kasih pada diri sendiri apa? Kita mengakui kebesaran karya Tuhan dalam hidup. Bahwa sampai saat ini Tuhanlah yang membuat kita ada. Membuat keberhasilan-keberhasilan yang kita capai, hal-hal baik kita capai itu karena Tuhan yang berkarya. Kita juga berterima kasih bahwa saya bisa berjuang sekarang ini. Saya bisa sampai titik ini, saya bisa berjuang. Juga karena Tuhan. Firman Tuhan menuliskan untuk kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri artinya apa? Kita memberi apresiasi dan penghargaan bagi diri kita. Misalkan, Eko sudah belajar sekian lama, kemudian ikut UTBK, berpikir susah-susah, yang dikerjakan tak mudah, sulit. Ketika pulang, mungkin aku mau santai-santai dulu, aku mau tiduran dulu, mau eh, pokoknya seharian ini nggak mau diganggu, mau tidur yang lama, atau ya main game, atau bahkan mungkin mau makan sepuasnya. Itu memberi penghargaan bagi diri sendiri, selama tidak membawa pada situasi pada dosa atau kepuasan nafsu ya tidak ada masalah. Kasih diri sendiri, memberi penghargaan bagi tidak tidak apa artinya memberi pada dirinya sendiri itu kesempatan untuk leluasa. Nah, ini contohnya, oleh karena berhasil mencapai satu tujuan, kita memberi hadiah bagi diri sendiri dengan memesan makanan kesukaan. Ada orang-orang tertentu, anak-anak tertentu, uang dia simpan sebanyak mungkin untuk apa? Aku ingin membeli sepatu yang aku sukai, ya. Itu kan dia memberi penghargaan. Kalau seperti ini, dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Ada uang lebih, dia makan yang dia suka. Memberi penghargaan bagi diri sendiri. Quote yang ketiga, berterima kasih pada diri sendiri akan membuat kita bangga dengan karya Tuhan dalam. Selanjutnya kita pun akan memotivasi diri untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Terima kasih pada diri, kita bangga karena Tuhanlah yang membuat kita ada. Sharing terakhir, menurutmu apa yang kamu banggakan dari itu? Kalau lebih gampangnya, kelebihan apa yang menurutmu kamu miliki? Mungkin kamu seorang pekerja keras, jujur, rajin, disiplin, apapun. Kalau menurut Niko, apa yang kamu banggakan dari dirimu sendiri? Apa ya? Kira-kira. Mungkin bisa dibilang Niko orangnya mau berusaha, Ya, terus jujur, oh ya, eh, rajin, bisa dibilang rajin juga kalau moodnya lagi
bagus, cuma kalau lagi nggak bagus paling rajinnya kayak dilama-lamain gitu. Oh, Eh, ada lagi. disiplin juga. Itu loh, Pak. Pokoknya Niko intinya mau berusaha aja kalau mau sesuatu. Ya, Itu mau loh, berusaha. Niko bangga. Tidak mudah menyerah. Apapun yang ingin dicapai, dilakukan sebaik mungkin sampai maksimal. Itu bagus. Jadi memotivasi diri sendiri. Menemukan bahwa saya adalah seorang yang mau berusaha. Tidak mudah menyerah. Nah, kalau menyelesaikan masalah yang ini, mungkin sulit memang. Tapi saya akan terus usahakan sebaik mungkin. Dan itu bisa kamu banggakan dari sendiri. Seorang yang jujur, seorang yang rajin. Ya itu juga contoh-contoh yang. Dan terutama juga tadi, mau berusaha. Orang yang mau berusaha, dia akan bisa mengubah nasib dirinya sendiri. Dari seorang yang mungkin dari keluarga yang secara ekonomi tidak baik, tapi mau berusaha bekerja keras, ya bisa merubah nasibnya. Ada satu kesaksian dari diri saya mungkin pernah cerita juga. Saya ini dari keluarga yang ekonomi juga tidak terlalu baik. Ketika SMP, saya masuk di SMP yang favorit, yang isinya itu anak-anak pejabat. Ketika ujian komputer kelas 3 SMP, kalau sekarang kan disebut kelas 9, teman-teman saya yang lain mereka bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin soal untuk ujian komputer. Tapi dari satu kelas 48 siswa, ada dua anak yang nggak bisa mengerjakan. Satunya namanya Faisal, satunya saya. Dua anak ini nggak bisa kerjakan. Karena saya juga nggak pernah pegang komputer, nggak bisa apa-apa. Mau nyontoh ke teman ya juga bingung yang dicontoh apa, yang dicontek apa. Bukan berarti nggak bisa nyontoh, bisa tapi nggak bisa ngerjakan, Pak. Bingung sih. Akhirnya nilai saya dapat C, walaupun sebenarnya D, tapi ya karena itu ujian akhir, kasih C kasihan. Saya tidak mau menyerah. SMA sama belajar, internet, dan sebagainya, sampai kuliah. Bahkan ketika saya jadi guru, saya pernah jadi guru komputer juga. Ngajar anak-anak SD. Ketika guru komputernya belum didapatkan oleh sekolah saya, sampai sekarang pelayanan saya banyak dari multimedia. Saya mau berusaha sebaik itu. Apa yang dulu saya nggak bisa, saya bodoh nol. Saya bisa mengubah hidup saya. Jadi seorang yang mengalahkan apa yang dulu saya tidak mau. Demikian juga ego saya percaya akan jadi seorang yang berusaha sebaik mungkin menyelesaikan masalah-masalah. Niko pernah tahu nggak ada permainan namanya TTS, teka-teki silang, yang ada kotak putih hitam. Tahu, Pak? Kalau mengerjakan TTS, itu sebenarnya tidak harus berurutan. Kadang kan ada satu mendatar, kemudian berikutnya nomor atau yang menurun. Tidak selalu harus urut, tapi yang mana dulu yang mudah. Misalkan bagian satu mendatar kita kerjakan bisa, tapi di nomor urutnya kita nggak tahu jawabannya. Kerjakan mungkin yang lain, mungkin yang di bawahnya. Ternyata sambung menyambung eh, sampai ke atas juga bisa menjawab yang bagian tadi sebelumnya kita kesulitan. Jadi kerjakan yang besar. Kemudian juga dengan hidup kita, tidak selalu harus ideal, tidak selalu harus eh, berurutan atau menyelesaikan masalah itu tidak selalu harus sesuatu yang ideal. Dikerjakan mana yang bisa dulu. Satu kali kita akan melihat hasilnya. Oh yang dulu saya anggap tidak bisa, saya anggap sulit. Kata saya bisa. Oke, puji Tuhan, kita pelajari firman Tuhan hari ini. Berterima kasih Tuhan, orang lain juga berterima kasih pada diri sendiri. Dengan cara apa? Mengenali di sinilah kekuatan saya, di sinilah keunggulan saya, di sinilah kelebihan saya. Ada saatnya kita mungkin merendahkan diri, kata, oh saya nggak, itu saya bukan siapa-siapa. Tapi ada satu sisi bahwa kita juga mengenali diri sendiri, kemampuan. Oke, puji Tuhan, saya akan berdoa buat Niko, untuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami belajar firman. Nah, berterima kasih
Mungkin hanya jadi berkat bagi kami semua. Tuhan, hamba berdoa buat Niko, berkati kehidupan dia. Di masa-masa mendatang, kuatkan imannya, topang dia Tuhan. Berkati segala hal yang direncanakan, siapkan masa depan yang terbaik. Berkati juga hasil UTBK yang kemarin dia ikuti Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Kau yang beracara, kau yang menentukan segala sesuatu. Harapan kami hanya pada Yesus yang sanggup mengubah segala sesuatu. Apa yang menurut dia kemarin kesulitan dan percaya Tuhan bisa mengubah jadi hal yang baik untuk ke depan. Serahkan Tuhan ku dalam masa depannya, dalam studi ke depan, dalam segala hal yang diperlukan, dan percaya masa depan itu aman dalam tangan Yesus. Penuh kegemilangan, penuh dengan harapan yang cerah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan. Makasih Niko. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.